Perkenalkan, nama saya Lilis Nur Anggreni dengan NIM 124111003. Di sini saya akan menjelaskan teknik dalam kegiatan fisik motorik pada anak usia dini. Yang pertama itu ada pengertian teknik fisik motorik pada anak usia dini. Teknik fisik adalah cara atau langkah yang digunakan anak untuk melakukan gerakan yang benar dan aman. Contohnya berlari, melompat, memegang alat tulis, melempar bola, atau menggunting dengan benar. Tujuan teknik fisik motorik adalah gerakan anak lebih terarah, lebih aman, sesuai tahapan perkembangan, dan membuat anak lebih percaya diri. Terus di sini ada motorik dibagi menjadi dua. Yang pertama itu ada motorik kasar dan motorik halus. Motorik kasar adalah gerakan seperti melompat, berlari, berguling, memanjat, dan menendang, serta menari. Sedangkan motorik halus itu adalah gerakan kecil seperti memegang pensil, meronce, menggunting, melipat, atau menyusun puzzle. Terus yang kedua itu ada prinsip teknik fisik motorik. Yang pertama itu aman dan nyaman. Lingkungan harus bersih, tidak licin, bebas dari benda tajam. Jika ada anak yang takut, kita tidak harus memaksa. Misalnya kalau misalnya dia takut kayak melompat gitu, dia belum berani melompat gitu kan. Kita sebagai guru itu kayak beri motivasi atau kayak beri pujian ke dia supaya dia lebih berani. Nah, yang kedua itu sesuai usia dan kemampuan. Kemampuan motorik setiap anak itu berbeda-beda. Ada yang larinya cepat, ada juga yang masih takut melompat. Kegiatan itu harus disesuaikan dengan perkembangan masing-masing anak. Nggak semua anak itu sama kan, jadi kita harus menyesuaikan perkembangan mereka. Nah, yang ketiga itu ada bertahap dan berulang. Anak belajar dari mengulang seperti gerakan sederhana yang dilakukan dulu, lalu meningkatkan ke gerakan yang lebih sulit. Misalnya kayak kita kasih contoh, misalnya melompat gitu kan. Itu kan contoh yang lebih mudah, yang sederhana, gerakan sederhana. Jadi kita Jadi kita bisa beri contoh ke dia gerakan melompat supaya nanti dia bisa mencontoh, bisa melakukan itu. Soalnya kan itu gerakan yang nggak terlalu sulit gitu. Baru nanti tahap selanjutnya kita berikan contoh yang lebih sulit gitu. Nah, yang keempat itu kita beri kesempatan eksplorasi. Biarkan anak mencoba berbagai gerakan. Kita sebagai guru itu nggak harus selalu mengarahkan, kayak biarin aja dia bereksplor gerakan yang dia mau gitu. Nah, yang ketiga itu ada faktor yang memengaruhi teknik gerak anak. Yang pertama itu faktor dari diri anak. Itu kita bisa lihat dari usia, tinggi dan kekuatan fisik, lalu kepercayaan diri, dan minat terhadap aktivitas fisik. Yang kedua itu ada faktor dari luar. Contohnya tuh kayak dukungan dari guru dan orang tua itu sangat membantu. Lalu ada alat dan kayak alat tuh contohnya kayak alat-alat olahraga gitu kan. Terus dan lingkungan bermain. Kita harus menyediakan lingkungan bermain yang aman dan nyaman. Lalu di situ ada faktor pengalaman. Semakin sering bergerak, semakin baik tekniknya. Lalu di sini yang keempat itu ada manfaat teknik motorik yang baik. Di sini ada gerakan terarah dan stabil. Jadi kita tuh harus arahin gerakan kan. Tapi nggak selalu gerakan yang dia lakukan itu nggak terarah. Maksudnya kayak itu kan dari tubuh dia sendiri gitu. Maksudnya dari fisik dia gitu kan, Terus anak lebih percaya diri, tubuh lebih sehat dan aktif, keseimbangan, kelincahan dan koordinasi itu meningkat. Terus dia juga siap untuk menulis dalam kegiatan sekolah. Lalu yang kelima itu ada dampak jika teknik kurang tepat. Biasanya kan anak-anak tuh kan kayak saking aktifnya kan, jadi mungkin ada salah-salah teknik yang kurang tepat. Itu dampaknya tuh bisa aja anak mudah cedera kan, karena dia aktif kan, nggak tahu mungkin gerakannya salah-salah,
Jadi itu bisa anak jadi mudah cedera, gerakan kaku, dan cepat lelah. Anak mudah frustasi dan bosan. Jadi kalau misalnya anak itu kan mudah frustasi dan bosan kan. Jadi kita tuh sebagai guru harus bisa lah kayak buat gerakan yang nggak bosan gitu supaya anak tuh lebih semangat. Terus di situ yang terakhir ada perkembangan motorik dan perkembangan motoriknya terlambat. Terus yang keenam, contoh kegiatan motorik. Contoh kegiatan motoriknya itu yang pertama motorik kasar itu kayak tadi kan melompat, berlari, berguling, merangkak, atau melempar bola. Nah, untuk motorik halusnya itu kita bisa ajak menggambar atau meronce, menggunting origami, atau menyusun puzzle dan melipat kertas. Lalu yang ketujuh itu ada contoh permainan untuk mengajarkan teknik anak usia dini. Motorik kasarnya itu lari zigzag kan, kemarin udah pernah dicontohin di kelas kemarin sama ibu dosen kita Bu Nurma, sudah dicontohin lari zigzag, melompat garis, lempar bola ke keranjang, jalan di garis lurus. Nah, untuk motorik halusnya itu meronce sedotan dan menggunting garis. Kita buat garis gitu kan supaya anak bisa melatih dia untuk menggunting gitu. Nah, yang ke-8 itu ada peran guru. Peran guru itu untuk menyediakan tempat yang aman. Pasti kan kita harus sediakan tempat yang aman supaya anak juga bebas bereksplorasi. Yang kedua itu memberikan contoh gerak. Memberikan motivasi saat anak takut. Nah, misalnya tadi kan kayak misalnya nggak semua anak itu berani kan buat mencoba hal baru, kayak misalnya walaupun gerakan itu hanya melompat gitu. Pasti ada anak yang takut untuk melompat gitu. Jadi kita sebagai guru itu harus memberi motivasi saat anak itu takut, kayak misalnya nggak apa-apa kak, nggak apa-apa bang, cuma gerakan kecil kok melompat gitu. Kita juga bisa beri contoh kan. Kita juga bisa beri contoh supaya anak itu nggak takut gitu. Terus ada mengamati perkembangan anak. Lalu memberikan pujian positif. Kalau misalnya dia takut kan, terus kita udah kasih contoh gerakan misalnya melompat gitu. Terus dia berani, kita tuh harus kasih pujian. Wah hebat ya abang, udah bisa melompat gitu. Besok kita belajar yang lain lagi ya gitu. Misalnya kayak gitu. Terus itu ada yang ke-9 itu cara menilai keterampilan motorik anak. Penilaiannya dapat dilakukan secara observasi. Kita amati anak itu kan, misalnya kayak di luar, misalnya lagi kegiatan di luar gitu kan, kita bisa sambil lihat perkembangan motoriknya gimana gitu. Kayak misalnya penilaian itu dapat dilakukan melalui observasi sederhana saat bermain. Perhatikan apakah anak bisa mengikuti instruksi atau gerakan terarah, atau dia tuh bisa nggak mampu menjaga keseimbangan nggak. Biasa kan kalau misalnya kita coba kasih contoh berjalan di atas garis, dia bisa nggak menyeimbangkan tubuhnya gitu. Kita bisa lihat secara langsung ya, akan melalui observasi gitu, melihat secara langsung. Nah, terakhir itu kita bisa lihat teknik dalam kegiatan fisik motorik. Penting untuk mendukung perkembangan anak usia dini melalui gerakan anak belajar. Jadi kita tuh harus kasih kegiatan yang penting untuk mendukung perkembangannya gitu. Kayak misalnya kegiatan fisik gitu kan, seperti lari, melompat, lari zigzag gitu kan, supaya anak itu bisa kayak dia tuh bisa memperlihatkan perkembangan fisik motoriknya gitu. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masak nasi dalam bambu bakar kayu atas